Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat dai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sabar dalam segi bahasa berarti menahan atau mencegah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan bahwasanya kata sabar berarti menahan diri untuk tidak memperturuti hawa nafsu, mengendalikan lisan untuk tidak berkeluh kesah, dan mengendalikan anggota tubuh untuk tidak berbuat kemaksiatan. Sahabat dai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Suratul Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Sahabat dai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan fardu, yang kedua sabar dalam menghadapi musibah, yang ketiga sabar dalam menghadapi gangguan manusia, dan yang keempat yaitu sabar dalam kefakiran. Sahabat dai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menjalankan fardu adalah taufik, sabar dalam menghadapi musibah adalah berpahala, sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, dan sabar dalam kefakiran adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan fardu. Terkadang sesuatu yang diwajibkan bagi kita yaitu umat Islam bisa saja memberatkan, seperti sholat, puasa, zakat, begitu pula dengan haji. Akan tetapi sesulit apapun itu, sesusah apapun itu, kita harus senantiasa untuk tetap bersabar dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu salah satu wasiat dari beberapa wasiat Allah Ta'ala. Di bumi, barang siapa menjaganya, maka dia selamat, dan barang siapa yang menyanyiakannya, maka dia celaka. Sahabat dai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Tingkat sabar yang kedua ini pasti akan dialami oleh setiap orang, dan tentu berat bagi kita untuk suatu musibah. Musibah ini bisa berupa bencana alam, kehilangan suatu benda, kecelakaan, maupun suatu wabah penyakit. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan dicoba dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah daftar pilihan. Sahabat dai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Bisa jadi sesama manusia yang seharusnya hidup berdampingan, hidup rukun, harmonis, kadang-kadang bisa menjadi ujian bagi kita dalam kesabaran kita. Oleh sebab itu, dalam situasi demikian kita perlu bersabar, karena di baliknya ada ridho dari Allah Ta'ala.
Yang keempat, yaitu sabar dalam kefakiran. Hampir semua orang pasti tidak menginginkan hidupnya dalam keadaan miskin, apalagi fakir. Namun, jika sudah digariskan oleh Allah, ada kalanya seseorang yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap jauh dari harapannya. Oleh sebab itu, jika kita sudah berusaha, tapi hasilnya tetap dalam keadaan sulit, jika kita bisa melaluinya, niscaya pahala besar dari Allah bakal menantinya. Sahabat dai yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.